Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku belum melupakan MotoGP Mandalika 2022. Meski race MotoGP Argentina 2022 sudah di depan mata, aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika yang bikin Fabio Quartararo belum melupakan MotoGP Mandalika 2022. Ternyata bukan aksi pawang hujan yang membuat juara dunia MotoGP 2021 itu belum move on. Fabio Quartararo masih merasakan euforia keberhasilan finish kedua di sirkuit Mandalika. Seperti diketahui, sang juara bertahan itu meraih hasil tak terduga kala balapan yang berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022. Ia berada di pole position di sesi kualifikasi dan berakhir di podium kedua saat balapan. Tak terduga karena itu menjadi podium pertama dalam kariernya di lintasan basah. Ia pun mengaku sedikit terbantu dengan kondisi trek yang istimewa. Semenjak sirkuit Mandalika mengalami perbaruan aspal, cengkeraman ban menjadi semakin kuat. Quartararo mengakui hal itu yang membuatnya bisa melaju sangat cepat meski di lintasan basah. Fabio Quartararo pun senang dengan pencapaiannya. Namun di sisi lain ia tetap waspada menghadapi trek-trek berikutnya. Sebab keistimewaan di sirkuit Mandalika belum tentu ada di lintasan lainnya. Ya, itu sangat penting finish kedua di Mandalika. Karena ketika kami tiba di Mandalika, mereka mengganti aspal. Kami tahu kami cepat di trek itu, tetapi dengan semua perubahan Anda tidak pernah tahu apa hasilnya. Pada dasarnya kami cepat di lintasan kering. Kecepatannya bagus, tapi Anda tidak pernah tahu apa yang diharapkan saat hujan. Kami tidak pernah cepat, tapi gripnya gila. Butuh waktu bagi saya untuk menyadari bahwa saya bisa sangat cepat. Tetapi kami perlu mencoba dan menemukan sesuatu di motor karena bahkan ketika kami tidak memiliki grip, motornya sama di Mandalika. Maverick Vinales rupanya susah melepaskan pikiran dari Yamaha. Ini sedikit menghambat proses adaptasi dengan Aprilia. Wajar saja karakter YZ RM1 dan gaya balap sesuai motor tersebut sudah sangat melekat di benak pembalap yang memperkuat Yamaha Factory Racing selama 4,5 tahun. Antara 2017 sampai 2021. Vinales baru menyentuh Aprilia RSDP pada September 2021. Musim ini, ia baru mengumpulkan 4 poin dari 2 balapan pembuka berkat finish ke-12 pada MotoGP Qatar. Situasi memburuk di sirkuit Mandalika, di mana torehannya 37 detik lebih lambat dari Miguel Oliveira dan terpaut 5 detik dengan Espargaro. Terlepas dari hujan deras dan aspal baru trek tersebut, Vinales punya problem pribadi dengan motor Yamaha. Ketika saya datang ke sirkuit, masih sulit bagi saya untuk beradaptasi karena ingatan saya pada motor yang sangat berbeda. Contohnya, dalam tes pramusim di Sepang, saya punya 3 atau 4 hari untuk membiasakan diri dengan sensasi Aprilia. Tapi setelah itu, kami tiba di Qatar dan sensasi yang saya miliki dengan Yamaha kembali ke saya. Bagi saya ini sangat rumit. Pembalap berjuluk Top Gun tersebut mengaku belum nyaman mengendarai motor dengan karakter berbeda. Kendala ini makin terasa saat melakoni MotoGP Argentina. Di sini kami akan lanjut dengan rencana kami. Adaptasi dengan Aprilia berjalan baik. Memangkas gap dengan yang pertama butuh waktu. Saya positif setelah warm up di Mandalika meski posisi ke-16 bukan yang kami inginkan. Saya punya banyak hal yang ingin dilihat jika apa yang ditemukan dalam warm up berfungsi di sini sejak awal. Kalau itu terjadi, itu artinya kami mengambil langkah maju sangat besar. Vinales memupuk rasa optimisme ketika memikirkan masa depan. Ia ingin membayar kepercayaan petinggi pabrikan asal Nola dengan hasil positif. Kami tidak khawatir kurang kompetitif karena kami tahu bahwa kami bisa kencang. Saya yakin kalau kami melanjutkan pekerjaan, maka hasil akan datang. Bastian ini mengatakan fakta bahwa ia masih memimpin klasemen MotoGP 2022 setelah Grand Prix Indonesia tidak terlalu penting. Rider Gresini Racing itu lebih mengkhawatirkan performanya dalam wet race. Dalam balapan basah di sirkuit Mandalika, Bastian cuma finish ke-11. Ia masih memimpin klasemen, tapi kini hanya unggul 2 poin atas Brad Binder Red Bull KTM. Pengalaman Bastian ini dengan prototip MotoGP dalam kondisi hujan sangatlah minim. Ia baru 2 kali mengikuti wet race di kelas Premier sebelum Grand Prix Indonesia dan keduanya flag to flag. Setelah mengklaim grid start kelima,
Nah, Bastianini kehilangan cukup banyak posisi pada periode awal balapan yang dipangkas dari 27 menjadi 20 lap itu. Akhirnya, ia menutup lomba di urutan ke-11. Walaupun masih memimpin klasemen MotoGP setelah 2 putaran, Bastian mengatakan fakta tersebut tidak sepenting memperbaiki performanya dalam menghadapi wet race ke depannya. Ya, saya tidak terlalu senang dengan balapan di Mandalika karena saya lebih suka kondisi tetap kering. Namun tak apa, saya memulai dengan sangat lambat dan itu membuat saya kehilangan banyak posisi. Tetapi setelah 7-8 lap, saya mampu meningkatkan kecepatan dan pada akhirnya saya melaju kencang dan berhasil memulihkan beberapa posisi. Saya sempat berjuang untuk finish ke-8, tetapi Brad Binder melewati saya di tikungan 2 dan setelah saya melebar, sangat tidak mungkin bertahan di tempat ke-8. Memang saya tetap adalah pemimpin kejuaraan, tetapi itu tak terlalu penting bagi saya sekarang. Saya ingin balapan ke depan lebih baik jika kondisinya hujan. Finish ke-11 di Mandalika membuat rider 23 tahun kebangsaan Italia itu mendapat 5 angka. Dengan demikian, Bastianini telah mengumpulkan 30 poin dalam 2 Grand Prix pertama musim 2022. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.